Oke, kita mulai ya. Kita bakal bahas satu misteri yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Dan jujur aja bikin frustrasi banget. Kenapa sih kita sering banget nggak ngelakuin hal-hal yang udah kita rencanain? Pernah nggak sih ngerasa gini, malamnya udah semangat banget bikin rencana buat besok? Mau olahraga, baca buku, beresin kerjaan. Tapi entah kenapa pas harinya tiba, malah keterusan nonton series atau scroll-scroll media sosial tanpa henti. Kamu tahu banget apa yang seharusnya dilakuin, tapi kok ya rasanya berat banget buat mulai. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Ternyata ini tuh bukan sepenuhnya salah kamu loh. Ini bukan berarti kamu itu pemalas atau kurang disiplin. Ini semua tentang gimana cara otak kita didesain dari sananya. Yuk kita gali lebih dalam. Yap, untuk ngerti kenapa kita cenderung suka menunda, kita harus mundur jauh ke belakang buat ngintip setelan pabrik yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bayangin deh, zaman dulu nenek moyang kita hidupnya sebagai pemburu pengumpul. Bertahan hidup itu artinya harus ikutin siklus ini. Mereka keluarin energi super besar buat berburu, dan begitu berhasil dapat makanan, prioritas utamanya langsung berubah, istirahat. Menghemat energi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena energi itu berharga banget, nggak bisa dibuang-buang sia-sia. Jadi ini dia kuncinya. Dorongan buat santai dan nggak ngapa-ngapain solo nggak perlu-perlu amat itu adalah insting bertahan hidup yang udah nempel di otak kita. Bagi otak kita, hemat energi itu sama dengan kemenangan. Nah, setelan pabrik inilah yang masih kita bawa sampai sekarang. Oke, dari zaman purba, sekarang kita loncat langsung ke dalam kepala kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level saraf? Apa yang ngebedain niat buat bertindak sama tindakan itu sendiri? Penelitian dari Life Science nunjukin perbedaan yang jelas banget. Di otaknya orang yang langsung gerak, ada satu area namanya korteks premotor. Ini tuh kayak tombol persiapan gerak. Langsung on. Niat langsung jadi aksi. Sebaliknya, di otaknya orang yang suka nunda, area ini diam aja. Akibatnya, otak mereka harus kerja ekstra keras cuma buat mulai doang. Makanya kita jadi ngerasa capek duluan sebelum ngapa-ngapain. Kalau setelan pabrik otak kita itu maunya diam, terus kekuatan apa dong yang bisa bikin kita ngelawan rasa mager ini dan akhirnya beneran bergerak? Ternyata pada dasarnya cuma ada dua pendorong utama. Pertama, ya insting bertahan hidup yang paling dasar. Mirip nenek moyang kita, harus berburu biar nggak kelaparan. Kedua, dan ini yang super relevan di dunia modern, adalah dopamin. Pencarian rasa senang dan kepuasan. Dan disinilah letak masalah besarnya di zaman kita sekarang. Sistem hadiah di otak kita ini gampang banget dibajak sama sesuatu yang bisa kita sebut dopamin murahan. Jadi dopamin itu apa sih? Gampangnya, ini tuh zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa senang dan puas. Otak ngeluarin ini sebagai hadiah setiap kita berhasil ngelakuin sesuatu, biar kita termotivasi buat ngulangin lagi. Nah, ada dua cara utama nih kita bisa dapet dopamin. Ada dopamin produktif yang kita dapetin dari usaha keras, kayak rasa puas setelah selesai olahraga. Tapi ada juga dopamin murahan yang datang dari kepuasan instan. Contohnya, notifikasi dari media sosial. Nggak perlu usaha, tapi langsung bikin senang sesaat. Dan kalimat ini ngejelasin semuanya. Logika otak kita tuh sebenarnya simpel banget. Begitu dia sadar bisa dapet rasa seneng dengan cara yang gampang, tanpa harus buang-buang energi, dia pasti akan selalu milih jalan yang lebih gampang itu. Inilah kenapa kita lebih milih scroll-scroll daripada baca buku. Meskipun kita tahu baca buku itu jauh lebih baik buat jangka panjang. Jadi, solusinya gimana? Kabar baiknya, kita nggak perlu kok perang sama otak kita sendiri. Kita cuma perlu lebih pinter aja buat bekerja sama dengannya. Yuk kita bahas 3 langkah praktis buat mulai bergerak. Pertama, bikin to-do list, tapi kuncinya bikin tugasnya jadi kecil banget dan nggak kelihatan berat. Tujuannya biar otak nggak nolak duluan. Kedua, kasih batas waktu yang jelas. Ini bakal menciptakan rasa kepepet yang maksa otak buat bergerak. Dan ketiga, kalau masih terasa berat juga, pecah lagi tugasnya jadi lebih kecil lagi. Kemenangan sekecil apapun, bahkan cuma baca satu paragraf, itu udah sebuah permulaan. Dan inilah rahasianya. Setiap kali kamu berhasil nyentang satu tugas kecil aja dari daftar, otak kamu bakal ngasih sedikit dopamin produktif. Ini menciptakan rasa penghargaan yang bikin kamu pengen ngelakuin lagi. Kemenangan-kemenangan kecil ini membangun momentum, dan pelan-pelan kamu melatih ulang otakmu untuk menikmati proses berusaha. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya berhenti jadi pemalas, tapi kemenangan kecil apa yang bisa gue raih sekarang juga. Coba dipikirin, satu hal aja sekecil apapun yang bisa kamu selesaikan hari ini untuk memulai siklus positif itu.